Presiden Jokowi tekankan pentingnya pengembangan program pendidikan di IKN. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, meresmikan peletakan batu pertama, atau groundbreaking Gedung 2 Kampus Nusantara Program Studi di luar kampus utama, SDESKU, Universitas Gunadarma, pada Kamis, 21 Desember 2023. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengembangan program pendidikan tinggi di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM, Indonesia. Dan bukan hanya di IKN, tetapi juga di kota-kota lainnya di tanah air Indonesia, ucap Presiden di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk turut berkontribusi pada pengembangan SDM Indonesia. Menurutnya, salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan terus memberikan motivasi kepada anak-anak muda untuk menempuh pendidikan dan mempelajari keterampilan baru. Saya ingin berpesan kepada pemerintah daerah agar terus memotivasi anak-anak mudanya untuk menempuh pendidikan, mempelajari keterampilan-keterampilan baru yang sangat dibutuhkan nantinya apabila IKN sudah sangat berkembang, imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi langkah Universitas Gunadarma membangun Gedung 2 Kampus Nusantara yang dibangun di wilayah penyangga IKN. Presiden pun menyambut baik pembangunan gedung yang nantinya akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Saya menyambut gembira peletakan batu pertama pembangunan Gedung 2 Kampus Nusantara SDESKU Universitas Gunadarma di Penajam Pasir Utara daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, tuturnya. Selain itu, Kepala Negara juga menilai bahwa Universitas Gunadarma merupakan salah satu universitas besar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan akan terus bertambah di kampus Nusantara. Dan yang di sini Ibu Rektor tadi menyampaikan memang semester pertama ini baru 200, tetapi tahun depan diperkirakan sudah 700 mahasiswa, kata Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, PJ. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, PJ Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun, dan Rektor Universitas Gunadarma Margianti. Jokowi resmikan pembangunan Nusantara Superblok di IKN. Presiden Joko Widodo meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Nusantara Superblok di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Desember 2023. Nusantara Superblok merupakan investasi dari investor asal Balikpapan, Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Jumlah dana yang ditanam untuk proyek ini mencapai 3 triliun rupiah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama groundbreaking Nusantara Superblok secara resmi saya nyatakan dimulai, kata Jokowi dalam sambutan saat groundbreaking, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu. Nusantara Superblok adalah kawasan terintegrasi yang di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan hingga hotel bintang 5. Jokowi menyampaikan, luas area yang akan dibangun untuk beragam sarana dan prasarana itu mencapai 7,5 hektar. Menurut Jokowi, Superblok ini akan menjadi sebuah daya tarik di IKN. Hal ini membuat IKN Nusantara sebagai ibu kota negara berkelas dunia, berbeda dari ibu kota negara lain. Lahannya 7,5 hektar, kemudian pusat perbelanjaan 40.000 meter persegi. Hotel Bintang 5-nya 215 kamar, Hotel Bintang 4-nya 200 kamar. Kemudian masih ditambah apartemen 8 tower, office building 2 tower, dan juga sekolah internasional, dan tempat hiburan. Jokowi berharap desain Superblok ini tidak kalah dari desain investor lain di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan agar pembangunan infrastruktur di blok tersebut lebih mengedepankan ramah lingkungan, green building. Jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ini nanti bisa apa disampaikan ke Pak Kepala Otorita Desainnya, biar nanti dibimbing, dikurasi, oleh Pak Ridwan Kamil.
Biar konsepnya semuanya sama, kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building, jelas Jokowi. Sebagai informasi, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja mulai hari ini untuk meninjau pembangunan IKN. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia, 1. Presiden Jokowi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, sekitar pukul 9.55 WITA. Dari Balikpapan, Presiden Jokowi langsung melanjutkan perjalanan menuju IKN. Selain agenda groundbreaking, Kepala Negara juga diagendakan untuk melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi yang berada di IKN, antara lain di area Sumbu Kebangsaan hingga lokasi rehabilitasi hutan dan lahan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Otorita IKN teken nota kesepahaman dengan KPK dan Komnas HAM. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pengimplementasian hak asasi manusia, HAM, dalam tahapan pembangunan IKN. Langkah awal dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman, MOU, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, di Hunian Pekerja Konstruksi, HPK, Nusantara, Selasa, 19 Desember 2023. Kami, Otorita IKN, menyambut baik kolaborasi dengan KPK dan Komnas HAM. Sejak awal kami ingin pola environmental, social, governance, ESG, bisa terlaksana dan memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karenanya supervisi ini sangat membantu kami mencapai cita-cita tersebut, ucap Bambang Susantono Kepala Otorita IKN. Nawawi Pomolango Ketua Sementara KPK mendukung penuh adanya sistem pengawasan yang nantinya KPK jalin bersama Otorita IKN. Menurutnya, dua tugas utama KPK yaitu pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan penyelenggaraan sistem pemerintah akan mampu berjalan maksimal dengan penandatanganan MOU ini. KPK percaya langkah penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah yang benar dengan memaksimalkan kerja sama serta fungsi pengawasan yang kami, KPK, laksanakan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Otorita IKN, ujarnya. Dalam MOU dengan KPK, sinergi kerjasama antara Otorita IKN dan KPK terbentuk dalam beberapa ruang lingkup, antara lain pencegahan tindak pidana korupsi, monitoring penyelenggaraan pemerintah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, penyediaan narasumber dan ahli, serta pertukaran informasi dan/atau data. Kepala Otorita IKN juga menyebut sudah sangat mengantisipasi adanya bagi-bagi di dalam otorita ini. Ada 3 bagi-bagi yang kami waspadai dan tidak kita lakukan. Yaitu, bagi-bagi proyek, bagi-bagi posisi, yang mana kami sudah membuka seleksi penerimaan secara terbuka. Terakhir, bagi-bagi kafling, di mana kami selalu meminta audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kata Kepala Otorita IKN. Sejalan dengan hal tersebut, Adnike Nova Sirigo Ketua Komnas HAM antusias untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap berjalannya pemenuhan HAM dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kami melihat ada 2 bentuk pemenuhan HAM yang baik. Pertama, bagaimana penyediaan hunian pekerja konstruksi yang memberikan kondisi yang layak pada pekerja dan tidak membebani psikologis mereka. Hal kedua adalah upaya reforestasi yang dicanangkan di Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan, jelas Adnike. Dengan adanya MOU itu, Komnas HAM akan melakukan pengawasan secara langsung dan membantu advokasi pemenuhan hak bagi semua pihak dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kerjasama dalam memastikan penegakan HAM dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara juga dijalin dengan MOU antara Otorita IKN dan Komnas HAM dengan ruang lingkup pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan IKN, dan penyusunan kajian HAM dalam proses pembangunan LKN. Lalu, pengarusutamaan HAM dalam penyusunan kebijakan pembangunan IKN, penguatan kesadaran HAM, dan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN. Kepala Otorita IKN menambahkan, pihaknya sangat terbuka kalau KPK dan Komnas HAM berkantor di Nusantara. Dia menyebut itu akan mempermudah kolaborasi dan koordinasi selepas penandatanganan MOU.
Turut hadir pihak otorita IKN dalam agenda itu Ahmad Jaka Santos Adiwijaya Sekretaris, dan Sylvia Halim Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. Selain itu hadir juga Cahya Hardianto Hareva Sekretaris Jenderal KPK, dan Henry Silka Inah Sekretaris Jenderal Komnas HAM.